Perkenalkan, nama saya Gloria Sintika Mingki dengan NIM 20302101. Saat ini saya akan membahas materi tentang pasar modal syariah. Dengan subpokok yang pertama, pasar modal syariah, dan kedua, produk pasar modal syariah. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang telah diatur dalam UU PM, yakni tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan pasar modal berbasis syariah, agama Islam ini tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal ini, yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sendiri dimulai sejak diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Kemudian Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang tujuannya untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, investasi halal dan sesuai syariah. Pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal khususnya bagi umat Islam. Dengan investasi halal ini diharapkan kecemasan masyarakat terhadap investasi yang mengandung riba dan hal-hal haram lainnya dapat diatasi. Kedua, menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. Pada pasar modal berbasis syariat agama ini, uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Dengan demikian, saat ini investor melakukan investasi, maka ia akan mendapatkan imbal hasil atau return dengan porsi tertentu. Hanya saja proses investasi yang dilakukan mesti menggunakan mata uang yang sama dengan pembukaan. Ketiga, risiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa mendapatkan risiko yang tinggi. Dalam artian, tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Keempat, transaksi menggunakan akad. Transaksi yang terjadi pada produk investasi pasar modal jenis ini menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menyebabkan jual beli dapat dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kelima, mekanisme yang jelas. Mekanisme yang jelas dan sesuai syariat Islam harus ditekankan pada pasar modal syariah. Hal ini dianggap mampu menjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Manfaat pasar modal syariah. Manfaat yang pertama, menjadi tempat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan, dan menanggung segala risiko yang terjadi. Manfaat yang kedua, menjadi ruang bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnisnya. Manfaat yang ketiga, sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, yakni berupa pajak serta menopang perekonomian nasional. Instrumen investasi pada pasar modal syariah. Pertama, saham syariah. Saham syariah diterbitkan oleh emiten yang memenuhi prinsip syariah dan diperdagangkan secara syariah.
Saham syariah masuk dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan maupun pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai pihak penerbit daftar efek syariah. Kedua, reksadana syariah. Reksadana syariah menerapkan pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana ini menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk atau instrumen syariah lainnya. Ketiga, obligasi syariah atau sukuk. Merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Keempat, exchange traded fund syariah adalah reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unik penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Kelima, efek beragun aset syariah merupakan surat berharga atau efek yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keenam, dana investasi real estate syariah. Yang dimaksud dengan dana investasi real estate syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset yang berkaitan dengan real estate atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya, keuntungan investasi di pasar modal syariah. Pertama, keuntungan lebih pasti. Keuntungan di sini dianggap pasti karena mengikuti syariat. Investasi yang dilakukan di pasar modal ini tidak gharar, dalam artian terhindar dari ketidakpastian. Dampak yang dirasakan setelahnya adalah investor merasa lebih aman. Kedua, bebas riba. Sesuai syariat dalam agama Islam, riba merupakan salah satu yang wajib dihindari. Sehingga ketika melakukan investasi di pasar modal berbasis syariat agama Islam ini, tentunya dibebaskan dari adanya riba. Ketiga, diperkuat payung hukum. Pasar modal ini mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Dasar hukum ini terdiri dari 9 peraturan otoritas jasa keuangan atau BOJK terkait pasar modal syariah. Undang-Undang Sukuk Negara atau SBSN dan Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Pertama, tadlis. Tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembeli supaya objek terlihat dalam keadaan baik. Kedua, takhrir. Upaya mempengaruhi orang lain dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan. Perbuatan ini biasanya dilakukan agar orang lain terdorong melakukan transaksi. Ketiga, gishishi. Salah satu bentuk tadlis yaitu penjual menjelaskan keunggulan barang yang dijual tapi menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Keempat, gaben. Ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Kelima, bai al-madum. Melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki atau melakukan short selling. Keenam, riba. Tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi atau al-amwal al-ribawiyah dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Ketujuh, tanajusi atau najsih. Tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak memiliki tujuan untuk membelinya.
Hal ini diharapkan agar dapat menimbulkan kesan ada sejumlah pihak yang berminat untuk membelinya. Kedelapan, iktikar. Membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbulnya, kemudian akan dijual lagi saat harga menjadi lebih mahal. Demikianlah materi tentang pasar modal syariah. Terima kasih.